Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, bagaimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, sebelum lanjut, ayo langganan dulu di sini, beri like pada video ini dan tulis Kobil tuh di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Langkah kaki saya terdengar pelan di atas tanah berdebu saat saya menurunkan tas ransel dari punggung. Mata saya menyapu bangunan di hadapan saya. Sebuah rumah tua 2 lantai dengan cat tembok yang mulai memudar. Ada kesan sunyi yang tak biasa di sekitar tempat ini. Seakan-akan waktu berjalan lebih lambat dari seharusnya. Saya menarik napas dalam-dalam. Akhirnya sampai juga. Gumam saya pelan. Ini pertama kalinya saya tinggal jauh dari rumah. Saya hanya seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang datang ke kota kecil ini untuk melanjutkan sekolah. Keluarga saya bukan orang berada. Jadi saya harus mencari tempat tinggal yang murah. Dan dari sekian banyak pilihan, rumah kos milik seorang wanita bernama Busri inilah yang paling terjangkau. Saya mengetuk pintu perlahan. Suara kayu tua berderi terdengar sebelum akhirnya pintu terbuka, memperlihatkan seorang wanita parubaya yang berdiri di ambangnya. "Kamu Arif?" Suaranya lembut, tapi ada sesuatu dalam nada bicaranya yang sulit saya artikan. Saya mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya sudah buat janji untuk sewa kamar di sini." Wanita itu tersenyum. Matanya mengamati saya dari atas ke bawah dengan cara yang membuat saya sedikit tidak nyaman. Dia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat dan kain batik yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya panjang, dikepang ke belakang, dengan beberapa helaian jatuh di sekitar wajahnya yang masih terlihat cantik meski usianya sudah tak lagi muda. "Ayo masuk," ajaknya. Lalu melangkah lebih dulu ke dalam rumah. Saya mengikuti di belakangnya, dan begitu saya melewati ambang pintu, hawa di dalam rumah langsung terasa berbeda. Udara di dalam sini terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Seakan-akan dinding rumah ini menyimpan sesuatu yang tak terlihat. "Rumah ini besar, Bu," komentar saya pelan, mencoba mengusir kegelisahan yang mulai muncul di dada. Busri menoleh sambil tersenyum kecil. "Memang. Tapi hanya kamu penghuni satu-satunya." Saya mengernyitkan dahi. "Kos ini hanya saya yang tempati." Wanita itu mengangguk santai. "Yang lain sudah pergi. Tidak betah, mungkin." Jawaban itu terdengar ganjil di telinga saya. Tapi saya tidak mau berpikir macam-macam. Mungkin memang rumah ini hanya kurang peminat. Atau lokasinya terlalu sepi untuk ukuran rumah kos. Saya tidak ingin membuat prasangka buruk pada tempat yang akan menjadi rumah saya selama beberapa waktu ke depan. Kami berjalan menyusuri lorong sempit sebelum akhirnya tiba di depan sebuah kamar di ujung rumah. Busri membuka pintunya, dan saya melihat sebuah ruangan sederhana dengan kasur kecil, lemari kayu tua, serta sebuah meja belajar. Bau kayu dan debu tipis menyelimuti udara di dalam kamar itu. "Ini kamar kamu. Jangan lupa jaga kebersihannya," katanya sebelum berbalik meninggalkan saya sendirian. Saya duduk di tepi kasur, menghela napas panjang. Mungkin saya hanya perlu waktu untuk terbiasa. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam pertama saya di rumah ini langsung dihiasi dengan keanehan yang tidak bisa saya jelaskan. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, saya terbangun tanpa alasan yang jelas. Kamar saya remang-remang. Hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Saya mengusap wajah dengan lelah, lalu mencoba kembali tidur. Tapi tiba-tiba, tap, tap, tap. Saya mendengar suara langkah kaki dari lorong di luar kamar. Saya menahan napas. Mungkin itu Busri, pikir saya. Namun, langkah itu terlalu pelan, terlalu ragu-ragu. Seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan, atau lebih buruk lagi, sedang mengintai. Saya memberanikan diri untuk mengintip dari celah pintu. Saya melihat lorong yang gelap, hanya diterangi cahaya lampu redup di ujungnya. Tidak ada siapapun di sana. Tapi entah kenapa, saya merasa seperti sedang diperhatikan. Saya mundur perlahan dan kembali ke tempat tidur, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantui. Tapi sebelum saya bisa benar-benar terlelap, saya mendengar suara lain. Kali ini lebih jelas. Bisikan. Suara samar, hampir seperti desahan,
terdengar dari jendela kamar saya. Saya menoleh dengan cepat, dan dada saya langsung berdebar kencang. Di luar jendela, di tengah gelapnya malam, saya melihat sesosok bayangan berdiri diam, tak bergerak. Sial! Saya meraih senter di meja dan menyorotkan cahaya keluar. Tidak ada siapa-siapa. Bayangan itu hilang begitu saja. Saya berusaha menenangkan diri, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya halusinasi karena saya lelah. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Dan perasaan itu semakin kuat ketika saya tidak sengaja melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Malam itu, sekitar pukul 3 pagi, saya mendengar suara pintu terbuka pelan. Dengan jantung berdebar, saya bangun dari kasur dan mengintip keluar. Saya melihat Bu Sri berjalan melewati lorong. Tapi yang membuat saya merinding adalah pakaiannya. Dia tidak mengenakan kebaya seperti biasanya. Kali ini, dia mengenakan jubah hitam panjang, dengan sesuatu di tangannya yang tampak seperti sesajen. Saya segera mundur dan menutup pintu kamar dengan pelan. Saat itu, saya sadar, saya tidak tinggal di tempat yang biasa. Ada sesuatu yang disembunyikan di rumah ini, sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa saya bayangkan. Dan malam itu hanyalah awal dari semuanya. Malam-malam di rumah ini mulai terasa mencekam. Sejak melihat Bu Sri keluar dengan jubah hitam dan membawa sesajen, saya tak lagi bisa tidur dengan tenang. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang hanya terjadi saat semua orang terlelap. Saya mencoba bersikap biasa, menjalani hari-hari seperti tidak ada yang terjadi. Tapi jauh di dalam hati, saya tahu saya harus mencari tahu lebih dalam. Dan malam itu, rasa penasaran saya membawa saya pada sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Sesuatu yang membuat saya menyesal telah memilih untuk tinggal di rumah ini. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, saya kembali terbangun di tengah keheningan. Hanya ada suara detak jam dan desir angin dari luar jendela. Saya mencoba memejamkan mata, tetapi suara itu datang lagi. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Saya menggigit bibir, menahan napas. Saya tahu suara itu. Saya sudah mendengarnya beberapa kali. Tapi kali ini, langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar saya. Saya menahan napas. Ada seseorang di luar sana. Hening. Saya bisa merasakan jantung saya berdegup kencang. Tiba-tiba, klek. Gagang pintu saya bergerak. Saya membeku di tempat. Saya menatap pintu dengan mata melebar. Ada seseorang yang mencoba membukanya. Saya segera bangkit dari kasur dan berjalan mundur perlahan. Saya ingin berteriak, tapi tenggorokan saya terasa kering. Klek, klek. Gagang pintu bergerak lebih keras, seolah seseorang di luar sana mulai kehilangan kesabaran. Saya menahan napas lebih dalam, bersiap berlari jika sesuatu terjadi. Tapi tiba-tiba, suara itu berhenti. Hening lagi. Tidak ada suara apapun. Saya tetap berdiri di sudut kamar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Saya menunggu. 1 menit. 2 menit. Tidak ada apapun. Setelah beberapa saat, saya memberanikan diri melangkah pelan ke pintu. Dengan tangan gemetar, saya meraih gagang pintu dan membuka sedikit celah untuk mengintip keluar. Lorong itu kosong. Tidak ada siapapun. Tapi saya merasakan sesuatu. Sesuatu yang tak terlihat. Tapi kehadirannya begitu nyata. Perasaan itu membuat bulu kuduk saya meremang. Saya segera menutup kembali pintu kamar, menguncinya, lalu berusaha menenangkan diri. Saya kembali ke tempat tidur, membenamkan kepala ke bantal, berusaha mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Tapi rasa takut itu masih ada. Dan untuk pertama kalinya, saya mulai berpikir untuk pergi dari rumah ini. Kebingungan dan pengintaian. Keesokan paginya, saya duduk di meja makan dengan gelisah. Bu Sri menuangkan teh ke cangkir saya dengan senyum lembut. Seolah-olah tidak ada yang terjadi semalam. Kamu terlihat pucat. Arif, tidak tidur nyenyak? Tanyanya dengan suara lembut. Saya tersentak. Apakah dia tahu saya terbangun semalam? Saya menelan ludah, mencoba bersikap biasa. Ah, tidak apa-apa, Bu.
Mungkin belum terbiasa tidur di tempat baru. Dia hanya tersenyum, mengamati saya dengan tatapan yang sulit saya artikan. Saat itu, saya memutuskan sesuatu. Saya harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Malamnya, saya tidak langsung tidur. Saya mematikan lampu kamar, berbaring di kasur dengan mata tetap terbuka, mendengarkan setiap suara di rumah ini. Dan tepat pukul 2 dini hari, suara langkah itu terdengar lagi. Tapi kali ini, saya tidak tinggal diam. Saya bangkit dari tempat tidur, membuka pintu dengan hati-hati, dan mengintip ke lorong. Di sana, saya melihatnya. Busri. Dia berjalan perlahan menuju halaman belakang, mengenakan jubah hitam yang sama seperti malam sebelumnya. Tangannya membawa sebuah bungkusan kain. Saya menahan napas. Tanpa berpikir panjang, saya mengikuti langkahnya dengan hati-hati. Saya mengendap-endap di balik tembok, berusaha agar dia tidak menyadari keberadaan saya. Saat itulah saya melihatnya berhenti di depan sumur tua di belakang rumah. Dia berlutut di tepi sumur, membisikkan sesuatu dengan suara yang sangat pelan. Lalu, dengan perlahan, dia membuka bungkusan kain itu. Saya menelan ludah. Di dalamnya, ada boneka jerami. Saya memperhatikan dengan saksama. Boneka itu terlihat aneh, dengan beberapa helaian rambut manusia yang terikat di kepalanya. Saya tidak tahu harus berpikir apa. Tapi sebelum saya bisa bergerak, sesuatu terjadi. Sumur itu mulai bergetar. Saya membelalakan mata. Bayangan hitam muncul dari dalam sumur. Saya ingin berteriak, tetapi tubuh saya membeku. Dari dalam sumur, terdengar suara lirih, hampir seperti bisikan. Apa kau membawa yang kuminta? Saya bisa melihat tubuh Busri gemetar. Dia menundukkan kepalanya dan menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. Belum, Tuan. Aku akan segera menyerahkannya kepadamu. Saya merinding. Apa maksudnya? Apa yang sedang ia serahkan? Saya mencoba mundur perlahan, tapi tanpa sengaja menginjak ranting kering. Krek! Busri langsung menoleh ke arah saya. Mata kami bertemu. Saya melihat matanya yang berubah tajam. Wajahnya yang biasanya lembut kini terlihat berbeda. Seakan ada sesuatu yang tidak manusiawi di baliknya. Saya segera berlari kembali ke kamar, menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Dari luar, saya bisa mendengar langkah kaki mendekat dengan cepat. Saya menahan napas. Tubuh saya gemetar ketakutan. Ketukan terdengar di pintu. Arif, kamu belum tidur? Saya menggigit bibir, tidak menjawab. Arif, kamu tadi melihat sesuatu, ya? Suaranya terdengar lembut. Terlalu lembut. Saya menutup mata erat-erat, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Ketukan itu semakin keras. Saya menekan mulut saya sendiri, menahan teriakan. Lalu tiba-tiba, semuanya sunyi. Saya menunggu. 1 menit, 2 menit, tidak ada suara. Saya akhirnya berani membuka mata. Di bawah celah pintu, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya hampir berhenti. Bayangan kaki berdiri diam di luar pintu kamar saya. Dan bayangan itu tidak bergerak sama sekali. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa bertahan. Sejak malam itu, saya tidak bisa lagi memandang Busri sebagai seorang ibu kos biasa. Dia bukan hanya seorang wanita parubaya yang ramah dan perhatian seperti yang saya pikirkan pertama kali. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang mengerikan tentang dirinya yang saya baru sadari sekarang. Dia melakukan sesuatu di belakang rumah. Sesuatu yang melibatkan sumur tua itu. Dan lebih buruk lagi, saya tahu sesuatu yang seharusnya tidak saya ketahui. Saya telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Sejak malam itu, setiap kali saya melewati lorong rumah, saya merasa ada mata yang mengawasi saya. Saya merasakan tatapan dingin dari balik pintu kamar Busri. Bahkan di siang hari, rumah ini terasa semakin sunyi. Seakan-akan waktu berjalan lebih lambat di dalamnya. Tapi saya tidak bisa pergi begitu saja. Saya ingin mencari tahu lebih banyak. Saya ingin tahu rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan di rumah ini. Dan malam itu,
saya membuat keputusan terburuk dalam hidup saya. Saya memutuskan untuk masuk ke kamar Busri. Keberanian yang berubah menjadi penyesalan. Malam itu, saya menunggu sampai lampu rumah dimatikan satu persatu. Saya menunggu di dalam kamar dengan jantung berdegup kencang. Pukul 1 dini hari. Hening. Pukul 2 dini hari. Saya mulai mendengar suara langkah kaki di lorong. Saya menahan napas, mencoba mendengarkan dengan saksama. Langkah kaki itu berjalan menuju halaman belakang. Saya tahu ini kesempatan saya. Saya membuka pintu kamar dengan hati-hati, melangkah keluar dengan sepelan mungkin. Saya tidak ingin ada suara sedikit pun yang mengkhianati gerakan saya. Lorong terasa lebih gelap dari biasanya. Saya berjalan melewati kamar-kamar kosong lainnya sebelum akhirnya berdiri di depan pintu kamar Busri. Saya menelan ludah. Dengan tangan gemetar, saya meraih gagang pintu. Tidak terkunci. Saya mendorong pintu perlahan dan melangkah masuk. Begitu saya berada di dalam, bau yang menyengat langsung menusuk hidung saya. Bau dupa dan sesuatu yang lebih aneh. Bau anyir yang samar. Saya menutup hidung dan mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Kamar ini tidak seperti yang saya bayangkan. Di sudut ruangan, ada sebuah meja kecil dengan beberapa benda aneh di atasnya. Boneka jerami, kertas-kertas dengan tulisan aksara yang tidak saya mengerti, serta sebuah mangkuk besar berisi cairan hitam pekat. Saya melangkah lebih dekat, mencoba melihat lebih jelas. Tapi kemudian, saya melihat sesuatu yang membuat darah saya membeku. Di dinding kamar itu, tergantung beberapa potongan kain yang terlihat seperti pakaian laki-laki. Saya meneliti lebih dekat dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Pakaian itu bukan milik orang asing. Saya mengenali salah satunya. Itu adalah pakaian saya. Saya mundur dengan napas memburu. Kenapa pakaian saya ada di sini? Apa yang Busri lakukan dengan ini? Saya ingin segera keluar dari ruangan ini, tapi sebelum saya bisa berbalik, saya mendengar suara dari belakang saya. Apa yang kamu lakukan di sini, Arif? Suara itu begitu dingin, hampir tanpa emosi. Saya membeku di tempat. Saya tahu saya telah melakukan kesalahan besar. Dengan perlahan, saya berbalik dan melihat Busri berdiri di ambang pintu. Dia tidak tersenyum. Matanya menatap saya dengan tajam. Saya ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokan saya terasa kering. Dia melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya dengan gerakan pelan. Kamu tidak seharusnya berada di sini, katanya lagi. Saya mundur perlahan, mencoba mencari celah untuk keluar. Saya tidak sengaja masuk, Bu, kata saya dengan suara gemetar. Dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia melangkah lebih dekat ke meja kecil itu dan mengambil sesuatu dari atasnya. Sebuah boneka jerami. Dengan gerakan yang sangat pelan, dia membelai kepala boneka itu, lalu menatap saya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Kamu tahu, Arif, tidak semua penghuni kos ini bisa bertahan lama. Saya merinding mendengar kata-katanya. Apa maksudnya, Bu? Dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia berjalan mendekati saya, membuat saya semakin mundur ke dinding. Beberapa dari mereka memilih pergi sebelum waktunya. Lanjutnya, masih dengan nada lembut. Tapi beberapa di antara mereka memilih tinggal dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Saya tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi seluruh tubuh saya menolak untuk tetap berada di sini. Saya harus keluar dari ruangan ini sekarang juga. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip. Bulu kuduk saya berdiri. Saya mencoba lari ke arah pintu, tapi tiba-tiba tubuh saya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan saya. Saya melihat Busri mulai berbisik pelan. Suaranya lirih dan tidak saya mengerti. Saya merasa sesak. Ruangan ini semakin gelap. Seolah-olah cahaya ditelan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Saya berjuang, berusaha menggerakkan tubuh saya. Lalu, dengan sekuat tenaga, saya berhasil menarik diri dan membuka pintu dengan kasar. Saya berlari keluar secepat mungkin, kembali ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Dada saya naik turun, napas saya tersengal. Saya menekan telinga saya,
berharap tidak ada suara lagi. Tapi dari luar pintu, saya bisa mendengar sesuatu yang membuat saya semakin ketakutan. Sebuah bisikan. Jangan pergi kemana-mana. Arif, kita belum selesai. Saya menutup mata dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi saya tahu kenyataannya. Ini bukan mimpi. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya duduk di sudut kamar dengan punggung menempel di dinding, mendengarkan setiap suara yang mungkin muncul dari lorong rumah ini. Saya tidak bisa lagi mempercayai Bu Sri. Saya tidak bisa lagi menganggap rumah ini sebagai tempat tinggal biasa. Saya telah melihat sesuatu di kamar Bu Sri, boneka jerami, pakaian-pakaian laki-laki yang saya yakin milik penghuni kos sebelumnya. Dan yang paling membuat saya merinding adalah caranya menatap saya setelah saya ketahuan mengintip rahasianya. Bu Sri tidak marah. Dia tidak berteriak atau mengusir saya. Sebaliknya, dia hanya tersenyum dan mengatakan sesuatu yang membuat jantung saya terasa seperti berhenti berdetak. Kamu belum siap sekarang, tapi malam ini kamu akan mengerti, Arif. Saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi saya tahu satu hal, saya harus pergi dari rumah ini sebelum sesuatu terjadi pada saya. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi malam terburuk dalam hidup saya. Malam itu, saya menjadi saksi dari sesuatu yang seharusnya tidak boleh saya lihat. Malam itu, saya hampir kehilangan nyawa saya. Misteri di halaman belakang. Pukul 1 dini hari. Hening. Saya tetap duduk di sudut kamar, menunggu sesuatu terjadi. Saya ingin percaya bahwa semua ini hanya imajinasi saya. Bahwa Bu Sri hanyalah wanita biasa yang memiliki kebiasaan aneh. Tapi saya tahu lebih baik. Saya sudah melihat terlalu banyak hal aneh. Dan saat itu, saya mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Langkah kaki. Saya menegang. Saya meraih ponsel di atas meja dan mengintip keluar jendela kamar saya. Saya bisa melihat bayangan Bu Sri berjalan ke arah halaman belakang. Saya menelan ludah. Ini kesempatan saya. Saya harus melihat sendiri apa yang dia lakukan. Saya menunggu sampai langkahnya semakin jauh. Lalu perlahan membuka pintu kamar. Saya melangkah keluar dengan hati-hati, mengendap-endap melewati lorong rumah yang dingin. Saya bisa melihat pintu belakang rumah sedikit terbuka. Tanpa berpikir panjang, saya berjalan mendekatinya dan mengintip keluar. Di sana, di bawah cahaya bulan yang pucat, saya melihat sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Bu Sri sedang berdiri di tepi sumur tua. Tapi dia tidak sendirian. Di hadapannya, bayangan hitam berdiri diam, tinggi dan tak berbentuk, seakan-akan bukan berasal dari dunia ini. Saya ingin berteriak, tapi suara saya tertahan di tenggorokan. Saya bisa melihat Bu Sri berbicara kepada bayangan itu dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Aku sudah menyiapkan semuanya. Hanya tinggal menunggu waktu. Bayangan itu tidak menjawab, tapi udara di sekitar sumur mulai bergetar. Saya bisa merasakan angin dingin bertiup pelan ke arah saya. Saya ingin lari, ingin kembali ke kamar saya dan pura-pura tidak melihat apapun. Tapi saat saya berbalik untuk pergi, saya mendengar sesuatu yang membuat saya membeku di tempat. Korban sudah siap. Suara itu bukan suara manusia. Suara itu dalam, berat, seperti berasal dari dalam tanah. Saya menoleh perlahan. Bu Sri tersenyum. Dia mengangguk. Ya, Tuan. Dia sudah di sini. Saya mengerutkan dahi, tidak mengerti apa yang dia maksud. Tapi kemudian, mata Bu Sri beralih ke arah saya. Dan saat itu, saya sadar. Dia berbicara tentang saya. Saya adalah korbannya. Pengorbanan yang dipersiapkan. Saya tidak sempat berpikir panjang. Saya berbalik dan berlari secepat mungkin kembali ke dalam rumah. Saya bisa mendengar suara langkah kaki di belakang saya. Suara napas yang berat mendekat. Saya menabrak pintu kamar saya dan langsung menguncinya rapat-rapat. Dada saya naik turun. Tangan saya gemetar saat memegang gagang pintu. Saya menekan telinga saya, berharap tidak ada suara lagi. Tapi kemudian, tok, tok, tok. Saya menahan napas. Arif. Suara Bu Sri. Buka pintunya.
Saya tidak menjawab. Saya mundur, menjauh dari pintu. Ketukan itu semakin keras. Arif, ini bukan pilihanmu lagi. Saya bisa mendengar sesuatu dari balik pintu. Suara bisikan. Banyak suara. Saya tidak bisa memahami kata-katanya. Tapi saya tahu suara itu bukan berasal dari satu orang. Saya menggigit bibir saya. Saya harus keluar dari rumah ini. Tapi bagaimana? Saya mencoba melihat ke jendela. Jendela ini memiliki teralis besi. Saya tidak bisa keluar dari sini. Saya menatap pintu kamar. Saya tahu bahwa jika saya tetap di sini, cepat atau lambat Bu Sri akan menemukan cara untuk masuk. Saya harus melakukan sesuatu. Lalu, saya mendapat ide. Saya mengambil kursi kecil di sudut kamar dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Lalu, bruak! Saya menghantamkan kursi ke kaca jendela dengan sekuat tenaga. Suara pecahan kaca memenuhi kamar. Saya tidak peduli lagi. Saya tidak bisa mati di tempat ini. Dengan hati-hati, saya mengangkat tubuh saya keluar dari jendela, merangkak di atap kecil di bawahnya, lalu melompat ke tanah. Saya merasakan lutut saya sedikit sakit saat mendarat, tapi saya tidak berhenti. Saya berlari keluar dari halaman rumah, tanpa melihat ke belakang. Saya tidak tahu kemana saya harus pergi. Saya hanya tahu satu hal. Saya tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Saya harus mencari bantuan. Saya harus melaporkan ini. Tapi sebelum saya bisa melangkah lebih jauh, saya mendengar suara yang membuat saya merinding. Suara yang berasal dari dalam kepala saya sendiri. Kamu tidak bisa lari, Arif. Saya jatuh terduduk, menatap ke belakang dengan napas terengah-engah. Saya melihat Bu Sri berdiri di depan rumahnya, menatap saya dengan senyum kecil. Kita belum selesai. Lalu, semuanya menjadi gelap. Saya tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Saya hanya tahu bahwa ketika saya membuka mata, saya tidak lagi berada di jalan. Saya membuka mata. Kepala saya berdenyut hebat, tubuh saya terasa berat, dan udara di sekitar saya begitu dingin hingga merasuk ke tulang. Saya berusaha menggerakkan tangan saya, tapi sesuatu menahannya. Saya menelan ludah, perlahan mulai sadar bahwa saya sedang berbaring di lantai yang keras dan dingin. Saya mengerjap, mencoba melihat sekeliling. Tempat ini bukan kamar saya. Langit-langit di atas saya gelap dan tinggi. Dinding-dinding di sekitar saya tampak terbuat dari batu tua yang lembab. Saya mencoba menggerakkan tubuh saya, tapi tangan dan kaki saya terikat. Dada saya naik turun. Rasa panik mulai menguasai pikiran saya. Di mana saya? Bagaimana saya bisa berada di sini? Lalu, suara itu terdengar. Suara langkah kaki perlahan mendekat. Saya menoleh dengan napas memburu, dan jantung saya hampir berhenti saat melihat siapa yang berdiri di hadapan saya. Bu Sri. Dia menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya artikan. Bukan ekspresi lembut seperti yang biasa saya lihat. Tidak ada senyum hangat. Tidak ada nada keibuan dalam suaranya. Dia menatap saya dengan mata kosong. Dan saya tahu, saya dalam bahaya besar. Korban terakhir. Arif, kamu sudah bangun. Suara Bu Sri terdengar begitu tenang. Seakan-akan dia hanya sedang membangunkan saya untuk sarapan pagi. Saya menelan ludah, berusaha mengendalikan rasa takut saya. Bu, tolong lepaskan saya. Bu Sri tersenyum tipis. Kenapa harus aku lepaskan? Nah, kamu sudah terpilih. Saya merasakan jantung saya berdetak semakin cepat. Terpilih untuk apa? Dia tidak menjawab. Dia hanya berlutut di samping saya dan mengangkat tangan kirinya. Saya melihatnya mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Sebuah pisau. Saya langsung menggeliat, mencoba melawan ikatan di tangan dan kaki saya. Bu, apa yang ibu lakukan? Lepaskan saya. Bu Sri menghela napas. Matanya menatap saya dengan penuh perasaan. Aku tidak ingin ini terjadi. Nah, tapi aku tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, saya mendengar suara lain di dalam ruangan itu. Saya memutar kepala dan melihat sesuatu di belakang Bu Sri. Sumur tua.
Sumur tua yang sebelumnya ada di halaman belakang rumah, kini berada di dalam ruangan ini. Saya tidak tahu bagaimana itu mungkin, tapi saya tahu satu hal, ini bukan tempat biasa. Ini bukan dunia yang saya kenal. Dan dari dalam sumur itu, terdengar suara mengerikan. Korban sudah siap. Suara berat itu bergema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya melihat Bu Sri menundukkan kepala, seolah-olah berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Ya, Tuan, dia sudah di sini. Saya merasakan tubuh saya mulai bergetar. Saya harus kabur. Sekarang juga. Saya menarik tangan saya sekuat tenaga, mencoba melepas ikatan. Tapi semakin saya berusaha, semakin kuat tekanan yang mengikat tubuh saya. Saya melihat Bu Sri mengangkat pisaunya. Matanya penuh dengan kesedihan. Maafkan aku, Arif. Tidak, saya tidak bisa mati di sini. Saya meronta dengan sekuat tenaga. Tubuh saya bergerak liar di atas lantai batu. Brak! Saya menendang kaki meja di samping saya, membuat mangkuk sesajen terjatuh dan pecah berkeping-keping. Darah hitam dari dalam mangkuk itu mengalir ke lantai, dan tiba-tiba, suara dari dalam sumur berubah menjadi geraman marah. Bodoh! Apa yang kau lakukan? Saya melihat bayangan hitam dari dalam sumur mulai bergerak liar. Ruangannya mulai bergetar. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi saya tahu ini kesempatan saya. Saya mengambil napas dalam, mengerahkan seluruh tenaga saya. Dan dengan satu hentakan kuat, saya berhasil melepaskan diri dari ikatan. Saya langsung bangkit dan berlari secepat mungkin menuju pintu. Arif, jangan! Bu Sri mencoba mengejar saya, tapi sebelum dia bisa mendekat, sesuatu menarik tubuhnya ke belakang. Saya menoleh dan melihat sesuatu yang mengerikan. Bayangan hitam dari dalam sumur mulai mencengkeram tubuh Bu Sri. Dia menjerit. Tidak, Tuan. Ampun. Saya akan cari pengganti. Tapi makhluk itu tidak mendengarkan. Saya melihat wajah Bu Sri dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia berteriak. Tubuhnya semakin ditarik masuk ke dalam sumur. Saya tidak bisa berpikir lagi. Saya tidak bisa menolongnya. Saya hanya bisa berlari. Saya membuka pintu dan berlari keluar dari ruangan itu. Berlari sekuat tenaga melewati lorong-lorong yang terasa semakin sempit dan gelap. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa keluar dari rumah itu. Saya hanya ingat berlari tanpa henti, melompati pagar, dan terus berlari ke jalanan kota yang sepi. Epilog misteri yang tak terjawab. Saya tidak pernah kembali ke rumah kos itu. Saya melaporkan semuanya ke polisi, tapi saat mereka mendatangi lokasi itu, tidak ada apa-apa di sana. Tidak ada sumur tua. Tidak ada kamar gelap. Bahkan, tidak ada rumah kos. Yang mereka temukan hanyalah sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Tidak ada jejak siapapun yang pernah tinggal di sana. Bahkan tidak ada jejak Bu Sri. Semua itu seakan-akan tidak pernah ada. Tapi saya tahu kebenarannya. Saya tahu apa yang saya lihat. Saya tahu bahwa saya tidak gila. Tapi tidak ada yang percaya. Mereka mengira saya hanya bermimpi. Saya ingin percaya bahwa semuanya hanya mimpi buruk. Tapi, ada satu hal yang membuat saya yakin bahwa semua ini nyata. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, saya menerima sebuah amplop misterius di depan pintu rumah saya. Tidak ada nama pengirim. Tidak ada alamat pengirim. Saya membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada selembar foto lama. Foto seorang anak laki-laki yang tersenyum. Saya mengenali wajahnya. Itu adalah saya. Tapi di belakang saya, berdiri seorang wanita paruh baya dengan senyum lembut. Bu Sri. Saya menjatuhkan foto itu. Tubuh saya membeku. Dan saat itu, saya mendengar sesuatu. Sebuah suara yang familiar. Suara yang sudah lama saya pikir telah hilang. Kamu belum benar-benar selamat, Arif. Saya menutup mata. Saya tahu, dia masih di luar sana. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Kisah ini adalah kisah yang diimajinasikan oleh penulis. Dan cerita ini tidak ada maksud menyinggung pihak manapun.
Penulis memohon maaf jika penggunaan nama latar tempat yang sama dengan pihak lain. Karena cerita ini murni dari hasil imajinasi dan dramatisasi dari apa yang penulis pikirkan. Semoga cerita ini dapat menginspirasi setiap pendengar untuk menjadi pribadi yang lebih baik pantang menyerah. Sampai jumpa lagi di kisah kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.